Vokal juga. Vokal. Itu ada nge-rap-nge-rapnya juga nggak sih? Nggak ada. Jadi kayak Linkin Park gitu nggak? Iya, nggak ada. Nggak ada unsur rapnya sama sekali. Gitu. Alhamdulillahnya jadi penjualan nomor 1 tuh. Anjir. Ngelewatin bab. suhu. Dengan adanya AI pernah nyoba nggak bikin lirik di AI? Dengan AI? Enggak. Pengen kayak seru gitu ya. Di DM sama di chat sama Kang Ucok. Narto mau nggak ngisi ini Kang J lagi mau buat album. Terus ditelepon, bener nih Kang. Dalamnya tuh monster semua. Nama-nama besar juga hip hop ya. Bab atau Joe Million? Bab, sorry Joe Million. Kembali lagi di Studio Journals, di mana konten dari Journals yang berbincang-bincang bersama para pelaku industri kreatif yang tayang tidak tentu di YouTube-nya Journals. Nah, kali ini bersama host kesayangan keluarga saya sendiri, yaitu Hengki Subagjo atau boleh dibilang dengan panggilan nama Mano. Dan di samping saya sekarang ada spesial salah satu nama rapper yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di mana-mana, featuring dengan banyak rapper juga, musisi hip hop juga. Dan di sebelah kanan saya ada Nartok. Bener ya, Nartok ya? Benar. Pokoknya 1-2 sih. Apa? Pokoknya 1-2. 1 sebenarnya. Nah, itu dari mana sih pertamanya bisa ada Nartok gitu? Nama asli aku sebenarnya Muhammad Satrio Gunarto. Narto ya. Oh, dari Narto ya. Ya. Ditambahin Kak kenapa? Ya supaya mentok ya gitu. Supaya satisfy gitu. Tak. Dari kapan itu? Dari Dari sekolah? SMP. Dari SMP. Dapatnya itu gara-gara aku ekskul basket. Oh. Jadi itu dipanggilnya, Narto. Ya udah. Tapi nggak dijadiin, akhirnya dijadiin nama panggung juga Narto. Iya, karena kan ribet gitu. Ya udahlah panggilan sehari-hari aja. Sempat kepikiran dibikin kayak N-nya apa, A-nya gitu. Enggak. Oh, dulu tuh gitu? Pernah sempat namanya NRTK, kayak misalnya disingkat gitu kan. Jadi O-nya hilang jadi. A sama O. Oh, jadi hilang. huruf itunya doang ya. Dihapus. Kalau untuk memutuskan menjadi rapper itu ada momen apa sih yang tiba-tiba pengen gue jadi rapper deh gitu. Oh, itu gara-gara kepapar sih sebenarnya. Gara-gara sepupu. Di tahun berapa itu? Masih ingat? Di 2009-an lah. 2009 udah lumayan agak lama juga. Jadi aku setiap Sabtu Minggu tuh nginep di rumah sepupu aku. Nah, abangnya tuh suka beli-beli kaset. Iya. Kaset rap Indo lah gitu. Pesta rap kali ya? Udah nggak ada deh. Kayaknya ada lah. Ya, tapi yang aku inget jelas tuh Saikoji. Oh, Saikoji. Jadi sering diputar dari situ tuh. Langsung menggeluti dunia rap. Belajarnya dari mana berarti dulu? Pertama sih kayak sering nggak sih kayak misalnya kita dengar lagu terus kita nyanyiin gitu, kita hafalin gitu. Nah, terakhirnya nyoba-nyoba. Nah, terakhirnya tuh si abangnya sepupu aku tuh dia nge-rap juga, dia nge-rap, dia buat lagu segala macam. Tapi ya belum proper ya. Di depan komplek gitu ada studio rekaman gitu, studio rekaman abal-abal. Setelah itu diajak tuh, ya udah kami patungan terus buat dari situ. Terus manggung di pensi-pensi. Gitu. Manggung pertama di mana itu? Di sekolah. Itu bawain lagu sendiri? Bawain lagu sendiri. Oh, yes. Ada di single di album Dao nggak? Nggak ada. Itu di MySpace kayaknya tuh. Masih ada ya, tapi suaranya masih gitu, masih kecil. Dulu pas nge-rap langsung grup apa sendiri langsung? Pertama grup. Oh, grup berapa orang? Dua. Aku sama orang satu lagi. Tapi dia pindah ke Bandung kuliah, terakhirnya sendiri. Itu langsung lagu sendiri? Langsung lagu sendiri. Dari tahun 2009 itu kan ada kembali lagi itu tahun 2018. Apa yang terjadi selama tahun itu? Aku yang pertama tuh aku yang pertama tuh di 2010 ke atas itu di skena hardcore di Medan tuh lagi hangat-hangatnya. Ya, martir segala macam. Sebagai anak yang ikut-ikutan pasti kepengaruh lah gitu kan. Bla bla bla. Terakhir aku masuk kuliah. Masuk kuliah tuh. Nah, ke-trigger itu kan aku berhenti nge-rap tuh. Iya, berhenti nge-rap. Cuman denger-denger gitu aja kan. Setelah itu ke-trigger kembali tuh gara-gara Inner Dom Dom. Jadi dia tuh karena aku main skateboard tuh pada akhirnya gitu. Dia tuh sering buat beats gitu di Instagram, sering
nunjukin lagi buat beat, terus pas buat video skateboard terus backsoundnya itu lagu dia gitu. Nah gara-gara itu sebenarnya. Oh jadi gara-gara Dom-Dom. Ya. Tapi Baru nge-rap lagi. Tapi kenal sama Dom-Dom berarti? Kenal. Akhirnya kenal. Dulu ngefans. Dibikinin lagu juga nggak Pak Dom-Dom? Dibikinin beat juga nggak? Ada tapi belum kelar. Dianya sibuk juga. Terus sebelum nge-rap berarti tadi dibilang pada tahun 2010-an lagi hangat-hangatnya hardcore di Medan ya. Medan terkenal banget, banyak band hardcore yang baru, ada Peace kemarin. Ya. Sempat punya band juga nggak? Sempat sih, cuman kayak band-band ya nggak diseriusin, cuman sampai studio aja. Kayak itu vokal juga? Vokal. Itu ada nge-rap-nge-rapnya juga? Nggak ada. Jadi kayak Linkin Park gitu? Iya, nggak ada. Nggak ada unsur rapnya sama sekali. Gitu. Terus tahun 2019 akhirnya merilis DAO. DAO itu tahun berapa ya dirilis? 2000 berapa ya? Kayak 2000 pas Covid tuh. Pas Covid itu? Pas Covid. Ada berapa track? 11 ya? 12 track. 12. Itu nulis sendiri semua? Nulis sendiri semua. Di album DAO ini ada beberapa nama kayak Instinct, terus ada siapa lagi ya? Noise ada itu. Kan ada pemilihan untuk kolaborasi di situ, ada pemilihan tertentu nggak nama-nama tersebut? Sebenarnya karena aku suka aja sih. Nah, terus ada ini nih, ada Ito, tau nggak? Ito. No One Cares. Nah itu ada dia tuh. Oh, dia nge-rap juga apa ngisi? Dia nge-rap. AKA Lu Yung Di Lu namanya. Jadi dia tuh nge-rap kayak MF Duman gitulah. Oh iya. Terus suka gue kan. Yaudah gimana bang, diajak. Ternyata dia mau. Itu ngajakinnya gimana kalau kayak Insting gitu-gitu emang Medan juga semua? Enggak, Insting tuh di Jakarta, si Noise di Jakarta, si Bang Ito yang di Medan kan. Nah, jadi ya udah ya awalnya emang udah temenan duluan, ya udah. Oh jadi udah temenan duluan sama dan lain-lain itu? Udah. Itu dulu berjejaringnya gimana berarti? Apa kirim-kiriman karya gitu? Kirim-kiriman surat. Kiriman besek gitu? Enggak, gara-gara tahu sama tahu pertama. Nah, tahu sama tahu terus DM-an. Aku kebetulan kayak yang kuaja itu kayak Insting, Noise. Itu tuh sering emang kayak on repeat lah. Sering aku denger berulang-ulang kali. Terus terakhirnya dia notice aku juga. Ya udah terakhirnya tinggal aja mau. Itu kan ada jarak juga antara Medan dan Jakarta. Biasanya untuk menyelaraskan karyanya itu gimana? Apa kirim lirik dulu terus nanti kamu ngisi di sini, apa terserah mereka? Biasanya itu aku kayak ada beat terus aku rekam, aku suruh kayak respon aja lah. Terserah. Pasti itu dia udah nangkep gitu. Kayak misalnya aku mau bahas kamera misalnya ini kan. Tapi aku nggak ada bilang nih, cuman ini ya bang stemnya, ini apa guide-nya, didengarnya dia udah ngerti duluan, udah nangkep duluan. Udah sama liriknya berarti? Udah sama liriknya. Secara garis besar DAO itu nyeritain tentang apa berarti? DAO itu sebenarnya kenapa tuh pisau ya? DAO itu kan artinya ini ya, pedang ya. Pedang terus aku ada buat merch pisau gitu. Kalau pedang tuh pisau beneran. Nah. Jadi kayak kalau misalnya pedang itu kan kalau misalnya kan payah ya dijadiin merch gitu pedang gitu. Ngirimnya susah. Ngirimnya susah juga gitu kan. Jadi aku ya udahlah sama-sama tajam gitu pisau. Kalau soal artinya tuh sebenarnya kayak pisau gitu kan bisa kita pakai ke hal yang baik dan hal yang buruk. Gimana orang yang memakainya ya. Benar, itu maksudnya. Berarti dari setiap lirik di DAO itu setiap lagunya ada benang merahnya nggak sih persamaannya? Apakah jadi nyambung antara lagu itu liriknya gitu? Nah itu tuh yang dari dulu orang tanya kenapa kadang-kadang kayak lagu atau album aku tuh nggak nyambung gitu. Aku tuh sebenarnya kayak setiap nulis lirik tuh aku jadiin kayak melting pot gitu. Jadi banyak mood di dalamnya. Jadi bisa aku nyeritain, tapi nggak semua ya. Rata-rata tuh kayak misalnya verse 1 dan verse 2 tuh beda nyeritainnya. Gitu. Dari sebelum album DAO ini ada beberapa single juga dimasukin ke DAO juga? Oh nggak ada. Kenapa nggak dimasukin itu? Nggak fresh aja. Ketika membuat album perdana itu DAO, referensinya apa sih dulu, Martok? Referensinya sebenarnya yang pertama ya teman-teman lah ya kan, lingkungan sekitar, terus kalau misalnya desain mood dan segala macem, ya banyak dari rapper-rapper lain, Indo luar. Dengerin album apa waktu itu? Waktu itu Slow Tie. Slow Tie. Dia rapper dari UK. Ada albumnya namanya Tyrant. Nah, itu tuh lagi denger sampai sekarang sih denger dia. Terus secara lyrical juga semuanya bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia.
Ada berapa lagu yang udah Nartok buang untuk album Dao, tapi tidak dipakai tidak dimasukin ke Dao? Ada. Ada berapa banyak Kak? Kayak tujuan kayaknya. Kenapa nggak dimasukin kan padahal masih bisa masuk jadi 19 gitu? Nah tuh kayak apa namanya? Aku bukan kayak berusaha nyari supaya cocok nih gitu kan. Aku lebih kayaknya yang ini aku suka lah. Berawal itu dari suka aja gitu. Suka, jadilah itu. Yang 7 itu kayaknya aku kurang suka. Gitu. Yang 7 itu bakalan ada rilis single-single gitu nggak, atau dibuang aja gitu? Atau disimpan lagi? Disimpan aja. Untuk apa? Bukan buat nggak tahu atau apa? Nggak tahu, belum tahu. Dulu Dao dirilis dalam bentuk fisik nggak sih? Udah terjual banyak. Dao dirilis sama siapa berarti rekornya sendiri? Ini sendiri. Dalam bentuk CD apa? CD, kaset sama merch. Merchnya itu pisau itu. Kaset tape. Seberapa penting bagi Nartok punya karya itu harus dirilis dalam bentuk fisik? Penting, minimal ya sekali lah. Karena kan itu kayak mungkin orang kita punya itu atau menjual itu tuh nggak selalu diputar orang ya. Tapi kita bisa ngelihat tulisan secara langsung gitu. Kita bisa megang barangnya gitu. Penting kalau menurut aku kayak penting lah, karena kan kita bisa ngerasain langsung gitu ya, daripada digital. Gitu. Baik, dulu rilis digital dulu apa fisik dulu? Nah tuh aku kemarin tuh pertama fisik dulu, PO ya, fisik dulu, terus aku itu jual di storefront, habis itu baru di YouTube. Oh, kejual berapa dulu? Masih ingat? Yang di mana? Storefront. Yang di storefront itu alhamdulillahnya jadi penjualan nomor 1 tuh. Anjir. Lewatin bab suhu. Kalau CD cetak sendiri? Kalau CD nyatanya di Bandung. Nah, sendiri, modal sendiri gitu maksudnya? Enggak ada yang nge-backup. Ada yang nge-backup. Pengusaha sawit ya? Mentang di Medan banyak sawit. Tapi untuk keseluruhan album Dao itu memuaskan nggak bagi seorang Nartok? Kalau untuk diri sendiri puas lah. Puas. Karena kan secara ngeprint cover ya, terus buat merch-nya itu sendirian semuanya. Merchandise juga laku keras? Laku habis semua. Tapi Nartok pernah ini nggak sih berpikir, kok kenapa karyaku bisa selaris ini ya gitu, bisa menjadi nomor satu penjualan di storefront gitu? Apa yang membuatnya? Nggak tahu. Maksudnya kayak misalnya kalau disuruh jabarin formulanya gitu, kan sering tuh ya, ditanyain gimana sih lu? Nggak tahu. Yang bikin aja ya? Tahu. Ya bikin aja, nggak tahu. Tapi ketika bikin itu mikirin bakalan sejauh ini nggak sih si responnya itu? Nggak sih, nggak. Karena aku karena seneng gitu, nggak ada mikirin. Kalau misalnya udah jadi ya udah plong tuh. Plong gitu ya. Masalahnya nanti. Ingat nggak single apa yang bikin nama Nartok tuh dikenal banyak orang? Kalau menurut aku sih judulnya judulnya telepon. Jadi nih telepon nih pas aku habis misalnya hari ini nih aku wisuda nih, kan? Ini udah aku janjiin lama untuk diri aku sendiri sebenarnya. Aku janjiin lama wisuda, besoknya tuh aku rekaman pagi, sore rilis. Nah aku tuh di situ tuh ngerasa yang kayak responnya itu bukan dari kotaku sendiri, tapi dari luar dari situ. Jadi bukan karena sering konten atau apakah? Enggak. Dari pertemanan kayak misalnya dari rapper asal Medan juga ada Bass Boy juga, ngaruh nggak sih sebenarnya? Kenapa? Dari Bass Boy gitu ngaruh nggak sih? Ngaruh lah pasti. Dia kayak dari Medan juga meskipun udah sempat pindah ke Bandung dan Jakarta ya. Dia pasti ngasih pengaruh ke Medan sendiri kan, karena kayak secara langsung atau tidak tuh dia nge-represent Medan ya. Dari bahasa, terus dari lirik dan segala macam, dari cengkok yang Melayu kan dia gitu-gitu ya. Itu kan secara nggak langsung nge-representasi si kotanya gitu. Jadi kalau menurut aku sih kepengaruh dari Bass Boy juga ada. Jadi pernah kepikiran nggak bikin liriknya pakai bahasa Medan gitu, bahasa Batak gitu? Nah itu sebenarnya kalau misalnya itu kan udah etnis jatuhnya. Itu tuh aku takut tuh, gitu. Pertanggungjawaban ya. Bener apa enggak nih yang gue bawain gitu. Atau enggak unsur-unsur musiknya gitu pernah dipakai nggak? Enggak pernah. Nggak ada kepikiran ke situ sih. Belum, karena di Medan tuh ada yang kayak gitu. Oh, rapper yang pakai etniknya Medan. Ada. Gitu. Dan kalau menurut aku dia berkapasitas lah buat itu. Karena pun dia orang Batak juga gitu. Karena aku bukan orang Batak. Oh iya. Iya, aku orang Jawa. Kalau aku namanya Satrio Gunarto. Itu. Banyak O-nya ya. Banyak O-nya. Berarti dulu pindah ke Medan tahun berapa? Aku tuh pertama tuh sebenarnya kampung aku di Bondowoso ya. Oh, Bondowoso. Lahir. Tapi aku kayak
di Medan, besar di Medan, habis itu ya udah kayak ke Jakarta kalau misalnya ada kerjaan gitu aja. Udah hilang juga ya si logat Jawanya jadi lebih Hilang kental lah. Bataknya ya. Terus aku nggak pandai bahasa Jawa malahan. Bisa tapi. Ya, Sitik-sitik. kalau orang ngomong gitu aku ngerti, tapi ngomong susah ya? ngebahasainnya gitu. Kerap terjadi dimanapun itu ya. Apalagi bahasa-bahasa yang kotornya biasanya, yang tidak benar ya biasanya diajarin ya. Setelah album Dao itu rilis single juga nggak sebelum Safari? Ada satu. Torture Tower judulnya. Apa? Torture Tower. Torture Tower itu bahasa Inggris judulnya, tapi liriknya bahasa Indonesia. Dia di chorusnya aja bahasa Inggris. Tapi verse 1, verse 2 tuh Indo. Oh, tentang apa? Torture Tower itu kayak tower penyiksaan gitu, serem banget. Iya, benar. Kayak misalnya visualnya juga tentang gitu, kayak ya darah dan segala macam gitu-gitu lah. Aku sebenarnya kayak ngebuat visualnya bukan mau bermaksud buat cerita, tapi kayak nguatin liriknya aja lewat visual gitu. Setelah itu baru itu sebagai jembatan menuju ke album Safari ini. Iya. Album Safari katanya lebih menceritakan kisah pribadi yang lebih mendetail. Kenapa lebih seperti itu? Karena kayak di Dao itu campur ya. Maksudnya kayak di Dao tuh aku rasa albumnya agak childish, ada main-mainnya, kebanyakan main-main gitu. Nyeritainnya, kebanyakan funnya gitu. Tapi kalau misalnya di Safari tuh kayak aku nyeritain tentang keluargaku, terus tentang momen aku mau mati dua kali. Oh iya, mati 2 kali. Gitu-gitu. Itu ada di ada di lagu Ruci Membusuk. Itu ada 2 momen aku mau mati tuh di situ. Yang pertama tuh pas aku jadi di Medan tuh Danau Toba, tau gak sih? Iya, tahu. Di Medan tuh Danau Toba. Jadi aku pertama naik mobil lah ke rumah. Kebetulan di dekat Danau Toba tuh ayahku punya rumah. Situ baru mau manggung nih di Danau Toba, di pinggiran Danau Toba gitu. Terus pas mau ke Danau Toba itu karena udah telat gitu kan, ya udahlah naik motor aja ke sana, orang nggak gitu jauh, 1,5 jam. Terus saya dari rumah. 1,5 jam dari rumah gitu. Terus itu maghrib ya. Terus jalan ternyata 4 jam diputer-puter. Anjir. Wah itu bukan near death experience, itu sih nyaris hilang ya. Nyaris hilang gitu. Pas di jalan tuh kayak ini kayaknya nggak benar lagi gitu. Soalnya jalannya itu apa ya? Kayak pertama kami mau masuk hutan gitu. Kan kiri kanan hutan. Kami isi bensin gitu, ketengan gitu. Isi bensin melipir. Gak tahu tuh ada gubuk, terus ada nenek-nenek, ada cucunya. Kan kalau misalnya isi seliter tuh kan paling berapa titik gitu. Ini full. Anjir. Oh iya, mobil motor. Full terus jalan lah. Ya udahlah gitu kan. Jalan-jalan, ya udah kayak apa namanya? Lampu, nggak ada lampu jalan. Terus dibilang nenek itu, kan aku tanya. Danau Toba dekat lagi nggak? Oh dekat, nanti sebelah kanan tuh udah nampak danaunya gitu. Nggak nampak. Diputar di tempat yang sama terus? Aku nggak tahu. Karena gelap ya? Karena gelap kali kan, hutan gitu. Nggak ada lampu jalan dan segala macam. Itu bisa keluarnya akhirnya gimana? Akhirnya tuh aku nemu kayak hutan pinus gitu. Jadi setiap jalan yang kemarin tuh kayak aku tandain gitu. Oh ini hutan ini hutan ini. Terakhir itu hutan pinus. Ya udah keluar kan jadi ini jalannya gini, terus di sini ada rami gitu. Udah keluar, baru besok paginya kami nyoba lewat jalan itu. Yang sama. Abis hutan pinus tuh ada gereja, ada orang ngantar sayur, orang berangkat sekolah. Itu tuh nggak ada kemarin, nggak ada. Mistis ya berarti ya, ada di Safari ini ada lagu mistisnya juga ya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua tuh lebih ke momen giting sih. Itu nanti aja off the record ya. Di album pertama itu kan bisa dibilang Dao tajam gitu, pisau ya. Dan yang kedua ini jadi Safari, itu kenapa jadi Safari? Apa arti Safari bagi seorang nartok? Safari itu sebenarnya nyeritain yang single tuh, yang pertama kan single ya. Ceritain gimana kita ditertawakan sama waktu. Dan kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk merubah itu ya. Untuk merubah itu. Gitu. Di Safari sendiri musisi yang terlibat nggak sebanyak Dao ya? Nggak cuma satu. Cuma satu ya? Cuma satu. Bukannya ada 2 ya featuring itu? Cuma satu. Cuma satu ya? Jerry Fundamental. Oh, kenapa cuma sama Jerry doang? Karena
gampang aja ngehitnya. Karena kan satu kota. Oh, satu kota ya sana. Dekat jaraknya ya, jadi tinggal pakai motor datengin gini. Terus di album Safari juga Narto kerjasama sama Sun Eater. Itu sebagai apa berarti Sun Eater di situ? Sebagai record bukan? Record bukan berarti ya? Record. Oh, record berarti dia. Jadi itu mereka signnya cuma di album aja. Oh. Cuman satu album itu. Nah, seharusnya itu sama Greedy sih. Oh. Tapi kemarin ada inilah. Oh, Delphi nggak bener ya, Delphi nih. Delphi. Parah nih, nggak jadi nih. Nggak apa-apa. Terus sama Sun Eater gimana ceritanya pertamanya? Nah, pertama itu aku ngelihat interviewnya si Mas Kukuh tuh, Sun Eater di satu channel lah. Terus aku follow dari Instagram, dia DM tuh bla bla bla, Mas kalau misalnya ada lagi buat project kabarin ya. Nih. Pas tuh aku lagi buat video klip Torture Tower. Mau tapping nggak? Masuk. Terakhir lu lanjut ke album. Oh, berarti rilis semua biaya duplikasi lagi gitu dari Sun Eater. Ya. Untuk tour ini sendiri ada hubungannya sama Sun Eater? Ada. Mereka support lah. Oh, untuk titik-titiknya sendiri kan sekarang Safari baru ada 3 titik ya? Itu penentuannya gimana? Penentuan dari apanya? Dari titiknya Jakarta dulu ke Bandung sama Jogja, cuma 3 gitu? Ya. Kan sayang tuh dari Medan udah jauh-jauh ke Jakarta cuma 3 gitu. Karena memang ya kayak misalnya nawarin yang ayolah ke Bali ya ke sini ya. Banyak, cuman mesinnya memang capek aja. nanti mungkin. Bro, dari Medan ke Jakarta aja 3 hari. Jalur darat. Terus seberapa besar si skena musik Medan itu mempengaruhi karya-karya Nartok sekarang ini? Sebenarnya enggak. Maksudnya aku di Medan itu enggak apa ya? Aku kenal, tapi nggak gitu turun gitu. Jadi kalau misalnya ditanya soal pengaruh sih, mungkin gini ya, lebih ke Bang gimana sih, di mana cetak album yang bagus, gitu. Kalau untuk dari referensi nggak terlalu masuk ya. Terlalu. Berarti sekarang total banks lagu ada berapa? Sama yang belum dirilis itu? Ingat nggak? 50 ada? Nggak sampai 50 sih. 30-40an ada ya? Segitu. Itu dulu metode nulis liriknya gimana sih? Ada kan itu kan banyak banget tuh ya. Terus pemilihan diksi-diksinya gitu untuk metode penulisan liriknya nggak ini sih. Kayak misalnya nulis gitu. Nulis sebisa aku aja. Kayak apa yang kulihat terus ku terjemahin ke kertas gitu. Nggak yang, tapi kalau mau diusahain bisa gitu. Kayak kan ada tuh yang teknik gitu. Nulisnya aku nggak gitu. Kalau ide dia sendiri biasanya dapat dari mana selain dari keseharian itu? Apakah dari nonton film, nonton berita kah atau apa? Itu biasanya visual sih. Kalau misalnya nonton film, nonton berita atau lihat video klip orang lain gitu. Biasanya lebih ke visual. Tapi kalau misalnya lirik dan segala macam itu murni lah. Maksudnya enggak. Memang benar-benar itu yang ku alamin, itu yang ku ceritain. Gitu. Karena dengan adanya AI pernah nyoba nggak bikin lirik di AI? Dengan AI? Enggak. Pengen kayak seru gitu ya. Pengen nyobain jadi lebih bagus. Tapi pendapat Narto sendiri terhadap AI gimana? Gak usah takut lah gitu. Kayak kayak karya yang original dari manusia asli itu bakal sesama pun bakal beda. Mungkin jadiin aja sebagai tools untuk membantu ya, tapi jangan 100% dipakai ya. Waktu manggung pernah lupa lirik nggak sih? Sering. Itu caranya gimana menanggulanginya? Diem aja. Lanjut aja. Kalau ketukar pernah? Ketukar apa tuh? Ketukar lirik kah? Oh, ketukar enggak. Tapi aku tuh paling sering tuh sesak nafas tuh. Karena kan kayak 10 lagu gitu sendirian gitu kan. Rap gitu. Kayak ya kadang-kadang kayak misalnya di lagu 9 atau 10 tuh udah hilang suara gitu. Tapi ada ini nggak? Ada maksudnya kayak menanggulangi sesak napas itu kayak olahraga gitu, fitness atau berenang gitu? Tetap seperti aja. Tetap aja ya? Kayak karena kan ngerokok ya. Oh iya. Kayak mau lari gimana pun kayak ya memang kayak gitu. Karena kan aku tuh manggung tuh kayak aku pengennya rusuh ya. Adrenalin kayaknya. Jadi habisnya tuh di situ tenaganya sebenarnya. Habis sama adrenalin ya. Wow, di situnya sebenarnya habisnya. Ini panggung yang sangat berkesan sampai sekarang yang rusuh banget di mana? Ingat tuh? Di dekat Medan, nama kotanya itu Tebing Tinggi itu. Nah, itu aku nggak nyangka juga begitu dateng kan main terus kan hujan tuh terus tetap nonton terus hafal semua. Oh iya. Terus rusuh akhirnya. Gitu. Rusuhnya kayak gimana sih? Rusuhnya tuh aku kena marah ininya vendor gara-gara dijatuhin gitu. Dijatuhin monitor itu. Keren lah. Enak. Enak pasti. Kalau yang paling sepi itu di mana?
Yang paling Paling krik-krik sepi tuh gitu. Biasanya sering di coffee shop gitu orang itu malas berdiri gitu. Nah, jadi duduk ya katanya. Duduk lihatnya. Itu gimana sih, bukan menanggulnya ya, meresponnya gimana? Apakah tetap harus energi? Tetap harus nge-rap lah, terus harus berenergi aja. Ya nggak apa-apa, karena kan mau ada atau enggaknya tetap harus sama. Gitu. Tapi kalau manggung bawa DJ yang sama terus? Nggak, beda-beda. Beda-beda. Berdasarkan apa itu berarti? Berdasarkan kota, berdasarkan waktu juga DJ bisa enggak. Terus Natural juga belakangan ini sempat terlibat featuring sama White Chorus itu di album Limbo dan J Down juga ya. Benar. Itu gimana ceritanya bisa berkolaborasi dengan bisa dibilang dua generasi yang berbeda dan tipe maksudnya sampai hampir sama cuman tipenya beda gitu. Jadi kayak misalnya yang J Down tuh tiba-tiba aku di DM sama di chat sama Kang Ucok. Narto mau nggak ngisi ini Kang J lagi mau buat album. Terus ditelepon, bener nih Kang. Dalamnya itu monster semua. Nama-nama besar juga hip hop ya. Kenapa nih Kang? Enggak, isi aja katanya. Nah kebetulan tuh di album pertama ternyata Kang Ucok tuh beli album aku. Ternyata tuh. Nah dari situ tuh kayak kayaknya ya udahlah isi aja nggak masalah lah. Dedet jadilah tuh sama Jaydan. Itu berarti dulu waktu sampai Jaydan dia ngasih beatnya doang. Jadi lirik diserahin semua gimana Narto. Jadi itu kan di album Jaydan tuh satu beat 2 rapper gitu. Jadi tuh dikasih beat terus aku tektokan nama rapper yang featuring gitu. Oh iya. Gitu. Jadi ya udah gimana siapa duluan yang buat lirik dia terus aku yang respon. Jadi ngeresponnya yang udah dilirik misalnya liriknya tentang kamera. Jadi harus nurusin dari kamera. Itu ngerimanya harus sama juga? Enggak sih, terserah kita aja. Tapi kayak jangan domplang lah. Gitu. Karena kan pada dasarnya tuh kalau rapper tuh di dalam satu lagu tuh berkompetisi ya. Bar siapa yang paling bagus gitu. Walaupun teman gitu. Hip hop emang segitunya. Tapi barnya disamain juga berarti? Apa dari baru udah tersedia dari beat berarti ya? Atau enggak? Itu tuh misalnya beat nih, beat kosong nih. Terus itu kan yang featuring sama aku si Ali yang dari Jakarta tuh kan. Dia ngisi rekaman, ya udah kirim ke aku statement. Aku denger liriknya, aku respon. Gitu. Berarti udah segampang itu sebenarnya menjadi rapper ya? Ya nggak tahu sih. Kalau aku gampang aja. Terus sempat juga beberapa waktu lalu, beberapa tahun atau beberapa dekade ada nggak ya? Sempat ramai ada gerombolan YouTuber yang menjadi rapper. Respon dulu pas kelihat gimana sih? Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Maksudnya itu kayak kan hip hop atau rap ini kan juga bukan budaya kita ya. Kita ngeklaim dari luar gitu. Kita pakai budaya orang. Jadi ya sebenarnya bebas-bebas aja sih mau ngapain gitu. Bagus nggak menurut Nato? Bagus sih maksudnya untuk secara bisnisnya gitu aku ngelihatnya bagus karena kan jadi ngebawa hip hop ke orang awam. Oh iya lebih luas lagi ya. Kayak Young Lex tuh sebenarnya aku mau makasih juga sama dia karena secara nggak langsung tuh dia bawa hip hop tuh ke lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Semenjak Young Lex kan kayak jadi beef terus rame nih rapper-rapper underground keluar. Jadi underground jadi tahu juga ya ini yang ngedisi ini jadi tahu misalnya ngedis Young Lex jadi tahu ada si ini jadi lebih luas lagi. Gitu. Jadi kalau menurut aku kesimpulannya nggak apa-apa. Apa ya? Kalau musisi yang pengen diajak kolaborasi atau terlibat bersama lah ada nggak yang pengen banget? Aku pengen tuh dari Medan namanya Kevman. Tapi dia teman aku tapi aku kayak mau nggak ya? Kayak nggak mau. Kenapa pengen sama Kevman? Karena gokilnya yang nggak punya Instagram. Or violence hardcore. Oh, Kevman jadi sama band gitu ya? Sama band pengennya. Kalau sama musisi hip hop juga? Sama siapa ya? Sama Insting udah. Sama Dois mungkin. Oh Dois, legenda itu ya. Legenda. Tapi dia kayak sama adik-adikan kayak mau kayak ngerantau gitu. Tapi aku tetap aja nggak berani. Segan ya? Segan. Kalau pertanyaan terakhir nih ya, arti hip hop bagi seorang Nartok? Kalau menurut aku hip hop tuh culture ya. Kayak misalnya di dalam hip hop itu ada beberapa elemen gitu. Kalau aku yang di rapnya gitu. Kalau hip hopnya sih, kalau menurut aku ya buat sesuatu yang dinikmatin aja sih. Kayak
Kalau aku yang ngerasain untuk aku nikmatin aja sebatas itu. Tapi dari lyrical harus ada pesan nggak sebenarnya? Kalau dulu iya. Kalau dulu kan hip hop itu kan kendaraan buat ngelawan ya. Sebagai alat perlawanan ya. Kalau sekarang kan udah enggak gitu. Sekarang tuh orang lebih bebas mau ngapain gitu. Mau nyeritain apa, nyeritain hal pribadi dan segala macam. Jadi kalau menurut aku ya tempat orang main-main aja hip hop ini sebenarnya kalau sekarang. Tapi untuk amunisi seorang Nartok untuk membuat lirik itu harus melihat kondisi sosial kah? Nggak juga sih. Sosial tuh ya, maksudnya kayak politik. Politik kalau nggak kayak ada viral apa enggak, gitu. Enggak. Aku nggak pernah riding the wave lah. Nggak pernah yang wah ini apa misalnya ada pembunuhan gitu ya. Buat lagu tentang itu gitu, ngerespon gitu. Enggak gitu. Tapi aku nggak nyalahin juga orang yang kayak gitu. Sah-sah aja sah-sah aja. Selama di koridor yang tidak menyalahi aturan untuk menyakiti orang lain ya. Iya. Oke, sekarang kita akan pop quiz kali ini bersama Nartok di sini. Saya akan memberikan 2 pilihan buat Nartok yang harus dijawab secara cepat. Yang pertama, siap? Siap. Ini dari mainan ya. Toy Story atau Hot Wheels? Toy Story. Kenapa? Karena aku tertarik sama scene yang mereka jatuh ke rumput-rumput, kayak dekat kali aja. Oh, itu Infinity and Beyond ya. Ya. Berikutnya, Asics atau Vans? Fans. Kenapa? Fans. Karena skateboard. Skateboard ya. Ya. Walaupun Asics baru buat divisi skateboardnya kemarin. Karena fan timeless ya, dari dulu masih ada terus sampai sekarang. Berikutnya, ini kuliner, nasi gila Bandung atau mie balap Medan? Mie balap. Mie balap, kenapa? Karena suka balapan? Kayak gini, nasi gila tuh ada beberapa tempat yang enak kali, tapi kalau mie balap tuh semuanya? Iya. Tyler, The Creator atau Travis Scott? Tyler. Why? Travis Scott tuh kayak produk kali, terlalu produk, terus dia asalnya tuh kayak nggak dari jalanan. Kalau Tyler kan iya. Oh iya benar-benar ya. Terakhir, Bab atau Joe Million? Bab, sorry Joe Million. Kenapa Bab? Karena produksinya, terus dia kayak benar-benar geek, kayak apa? Di nggak kelihatan pun dia memang buat musik aja. Oke. Itulah tadi pop quiz pilihan-pilihan dari Nartok. Joe Million berarti lebih bagus daripada Bab. Kebalik. Bab lebih bagus daripada Joe Million. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Nartok waktunya. Salam dulu. Sukses dengan album Safari. Jangan lupa didengarkan album Safarinya, sudah tersedia di semua digital streaming platform, mau dari iTunes, mau dari Spotify, mau dari apapun itu. Search aja namanya NARTOK, di situ langsung ada. Dan semoga turnya semakin nambah lagi ya Nartok. Capek sih. Nextnya mungkin. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa dikunjungi www.journals.com, lalu di follow juga Instagram @journals, dan di subscribe YouTube channelnya, dan di komen dan di share juga ke teman-temannya ya. Sampai jumpa di studio jurnal berikutnya. Bye. Episode ini disponsori oleh Arena Experience.